Nah, semisal kalian ada yang belum paham, tanyakan aja. Kenapa? Karena kombinatorika, permutasi kombinasi, itu mainnya adalah logika. Oke? Mainnya adalah logika. Kalau misalnya logikanya nggak dapet, khawatirnya nanti salah konsep. Ya. Kalau logikanya nggak dapet, khawatirnya salah konsep. Jadi, kalau paham, ya alhamdulillah. Kalau belum paham, tanyakan sejelas-jelasnya. Karena logikanya sangat bermain sekali di sini. Gitu ya. Nah, kita mulai saja dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke. Em, apa yang akan kita pelajari? Ya, sesuai namanya, itu kita akan mempelajari permutasi dan kombinasi. Oke, kita masuk dulu ke permutasi. Oke, permutasi itu adalah suatu susunan yang urutan letaknya diperhatikan. Jadi kalau kita mau mengacak suatu tempat, kalau urutannya itu diperhatikan, maka dia adalah permutasi. Contoh misal gini, ya. Em, misal apa ya? Ada suatu juara. Ya, misal ada tiga orang deh. Ada tiga orang untuk menempati juara satu, juara dua, juara tiga. Ya, katakanlah ada tiga orang untuk menempati juara satu, juara dua, juara tiga. Ya. Oke, tiga orang itu adalah A, B, C. Sekarang gini, kalau misalnya A juara satu, B juara dua, C juara tiga, ini kan merupakan satu susunan. Misal dibalik, A-nya juara satu, B-nya juara tiga, C-nya juara dua. Menurut kalian, apakah ini susunan yang baru atau sama seperti sebelumnya? Susunan yang baru, betul, gitu ya. Jadi ini tuh dihitung satu susunan, ini juga sama, satu susunan, ya. Dan susunan ACB itu berbeda dengan ABC ketika ada juara satu, 2, 3. Karena juara satu A, juara 2 B, juara 3 C itu akan berbeda ketika juara satunya A, juara duanya C. Nah, itu kan susunan baru. Maknanya berbeda. Juara tiganya si B. Ya, maka inilah yang disebut permutasi. Atau misal, kalau ini mah jelas baru. Atau misal B-nya juara satu, A juara 2, C juara 3. Nah, ini merupakan susunan baru. Ya, gitu. Jadi, em, ABC kita acak-acak. Dan setiap pengacakannya itu merupakan satu susunan yang baru. Nah, itulah yang disebut permutasi. Ya. Permutasi itu rumusnya adalah n faktorial per n kurang k faktorial. Ya. Simbol-simbolnya tuh gini, cara menulis permutasi ya. Ada yang ini p n, k ya. Ada juga yang nulisnya p n k, ada juga yang nulisnya n permutasi k. Nah, ini semua adalah simbol permutasi. Ya. Nah, sekarang gini, dari 20 orang peserta OSNK, akan dipilih 3 orang yang akan mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu. Berapa banyak susunan yang mungkin? Ya. Pertama, kalian harus ketahui dulu bahwasanya katakanlah ada A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Ya. Nah, ada orang sampai 20. Terus merebutkan medali emas
perak, perunggu. Ya. Ketika emasnya diperoleh oleh A, peraknya B, perunggunya C, itu akan berbeda ketika emasnya diperoleh A, peraknya C, perunggunya B. Atau misal A, D, E. Berbeda juga ketika emasnya D, peraknya A, perunggunya E. Ini adalah susunan yang baru. Emasnya A, peraknya B, perunggu C. Oh, ada lagi susunan emas A, perak C, perunggu B. Oh, ini artinya susunannya baru nih. Artinya, dia memperhatikan urutan dan letak. Ya, urutan letaknya diperhatikan. Sehingga ini adalah kasus permutasi. Ya, atau soal permutasi. Nah, sekarang caranya itu adalah gini. Ada 20 orang yang akan memperebutkan 3 tempat. Dan tempatnya itu memperhatikan urutan. Berarti permutasi dari 20 akan diletakkan 3. Sesuai rumusnya. Berarti 20 faktorial per 20 kurang 3 faktorial. Berarti 20 faktorial per 20 kurang 3 itu adalah 17. Nah, berarti 20-nya dipecah. 20 kali 19 kali 18. Stop di 17 aja. 17 faktorial. Ya, itu. Oh, kalian harus ingat dulu ya, kalau misalnya 5 faktorial, itu artinya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Nah, 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu bisa kita tulis 4 faktorial. Sehingga 5 faktorial itu bisa kita ubah sesuai kebutuhan. Misal 5 kali 4 faktorial boleh. Atau 3 kali 2 kali 1 kan, dia juga 3 faktorial. Itu. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial juga boleh. Gitu ya. Jadi bebas. Diubahnya kayak gimana pun boleh. Yang penting sesuai kebutuhan. Nah, di sini itu kebutuhannya adalah 17 faktorial supaya dicoret. Itu. Nggak dihitung deh. 19 kali 18. 8 kali 9, 72. Ya nggak? 8 kali 1 tambah 7, 15. 19. 2, 4, 3. 3, 4, 2 kali 20. Berarti kali 2 aja. 4, 8, 6. Tambahin 01. Oh, berarti jawabannya adalah 6.840 susunan yang mungkin. Itu. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 6.840. Silakan, boleh dipahami dulu. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh ditanyakan. Oke, kita ada yang mau tanya nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan.
Oke, kita cek. Di sini tiga orang menjawab. Wow, semuanya jawabannya sama nih. Jawabnya pada di private. Oke, ada Alan, Ayumi, Raihan. Yang pertama Alan ya. Oke, wis. Rafif, halo Rafif. Hari Senin kita nggak ketemu ya. Oke, Rafif juga jawab nih. 42 Pak. Oke, sip. Menjelang pergantian tahun ajaran baru, akan dipilih ketua dan wakil ketua OSIS baru. Ya. Oke, jadi di sini ada tempat yaitu ketua dan wakil ketua, ya kan? Katakanlah ketuanya adalah A, wakilnya adalah B. Ketika ketuanya B, wakilnya A, ini kan suatu paslon baru, pasangan calon yang baru. Berbeda dong, ketuanya A, wakilnya B. Dengan ketuanya B, wakilnya A. Jelas berbeda, ya kan? Kondisinya berbeda, ya. Ini satu susunan, ya. Maka ini adalah kasus permutasi, ya. Berarti dengan permutasi, maka ya, jadi permutasi dari 7 orang akan dipasangkan dua orang. Berarti nanti 7 faktorial per 7 kurang 2 faktorial. Berarti 7 faktorial per 5 faktorial. Nah, pecah aja. Berarti 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Coret, jebret. 7 kali 6 itu adalah 42. Jadi jawabannya itu adalah 42 susunan. Tuh. Oke, Kalea juga jawab ya. 42 pasangan. Iya. Tuh. Ya, kenapa sih kalian harus memahami konsep ini dulu? Apakah dia memperhatikan tempat atau enggak? Ya, karena nanti konsepnya itu berbeda sedikit dengan kombinasi. Dan kalian harus tahu kapan menggunakan permutasi, kapan menggunakan kombinasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, kita cek. Wow, dua orang menjawab dengan jawaban yang sama. Tiga orang menjawab dengan jawaban yang sama. Oke, empat orang. Empat orang menjawab dengan jawaban yang sama. Yang pertama Rafif, kedua Alia, ketiga Kalea, keempat Rehan. Oke, coba kita bahas ya. Lima orang anak akan naik mobil dengan kapasitas 6 tempat duduk, yakni dua di depan, termasuk supir, dua di tengah, dan dua di belakang. Kalau mau kita ilustrasikan ya, sebetulnya itu tuh di sini nih. Nah, kurang lebih ini supir. Nah, kurang lebih tempatnya seperti ini. Jika hanya ada dua orang yang bisa mengemudi, banyak cara mengatur tempat duduk mereka adalah, oke, gini ya. Em, Kalau di supir itu kan hanya dua orang, ya kan? Karena kalau nggak A, ya B. Gitu ya, kalau nggak A, ya B. Gitu. Nah, kemudian tempat-tempat ini itu akan ditempati oleh empat orang, ya. Jadi em, kita akan, gitu ya, kita akan menempatkan empat orang, ya, yang tersisa ya. Jadi kan gini ya, ada lima orang. Jadi supir itu dua orang pilihannya. Tapi kan yang jadi supir satu, sehingga limanya berkurang satu, makanya jadinya empat orang, ya, gitu ya. Walaupun yang bisa mengisi supir itu dua orang, tapi kan yang jadi supirnya satu, yang satu lagi ya jadi penumpang. Jadi kita akan menempatkan empat orang yang tersisa pada lima tempat duduk yang tersisa, gitu. Nah, berarti kasusnya ketika kalian duduk di depan sama kalian duduk di belakang itu kan pasti berbeda kasusnya, ya kan? Udah beda tempat. Maka ini menggunakan permutasi. Jadi permutasi dari lima tempat yang ada akan ditempatkan empat orang. Berarti 5 faktorial per 5 kurang 4 faktorial. Berarti 5 faktorial per satu faktorial. Ya tetap 5 faktorial. 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu, yaitu 120. Sehingga banyak cara itu adalah 2 kali 120, yaitu 240 cara. Tuh. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Silakan, boleh dipahami dulu. Jika ada yang tanyakan, boleh tanyakan. Keempat orang tadi yang menjawab, jawabannya betul semua ya?
Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, permutasi unsur yang sama. Jika dari n unsur yang tersedia, terdapat n1 unsur yang sama, n2 unsur yang sama, ni unsur yang sama, maka banyaknya permutasi seperti ini. Gitu ya. Kakak tidak akan membuat kalian untuk menghafal rumusnya, ya. Tapi menghafal bagaimana cara menggunakannya. Sekarang perhatikan, ya. Ini ada huruf-huruf JAJAN. Banyaknya susunan kata tidak selalu bermakna yang dapat disusun dari kata jajan adalah kan J, JAJAN itu punya makna, ya. Terus bisa juga misal JAANJ gitu atau JANJA. Ini kan bermakna, yang lainnya kan enggak. Janja apa ya janja? Enggak ada kan ya? Itu. Jadi itulah yang dimaksud soal. Ya ini satu kata, ini satu kata, ini satu kata. Walaupun ada yang bermakna, ada yang juga enggak jadi masalah. Karena dia bilangnya tidak selalu bermakna. Itu. Dan seterusnya lah. Kan banyak tuh. Nah, maka ya caranya tuh gini. Ada total 5 huruf. Berarti 5 faktorial. Per huruf J-nya ada 2, berarti 2 faktorial. Huruf A-nya ada 2, berarti dikali 2 faktorial. Huruf N-nya ada 1, berarti dikali 1 faktorial. Gitu ya. Jadi sebetulnya tuh begini. 5 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Tapi biasanya 1 faktorial itu diabaikan. Karena ya eh, 1 kali berapapun kan hasilnya bilang itu sendiri gitu ya. Jadi 5 itu adalah dari banyaknya huruf. Dua ini adalah huruf J-nya ada 2. Dua ini adalah huruf A-nya ada 2. Satu ini huruf N-nya ada 1. Itu sehingga 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 2 kali 1. 1 jelas. 2 kali 2 4 ya. 3 kali 5 15 kali 2. Berarti ada 30 kata yang bisa disusun. Yang tidak selalu bermakna. Ya, jadi kalian cukup tuliskan seperti ini aja. Yang penting jawabannya 30. Gak perlu kalian tuliskan kayak gini nih. Permutasi 5 2 2 1. Nggak perlu. Jadi cukup aja langsung kerjakan 5 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Gitu. Jadi unsur yang samanya itu nanti dia akan membagi pengacakannya. Silakan, boleh dipahami dulu. Jika ada yang tanyakan, boleh ditanyakan. Oke, lanjut soalnya. Silakan. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada ya? Silakan lanjut ke soalnya.
Oke, 5 orang sudah menjawab. 3.360. Wow, mantap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang menjawab. Betul ya? Jadi jawabannya adalah 3.360. Itu. Ya. Caranya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti 8 faktorial. Per. Kita hitungnya yang sama-sama aja ya. B-nya ada 2, berarti 2 faktorial. U-nya ada 3, berarti 3 faktorial. Udah ya? KIR-nya kan cuma satu ya? Ya, jadi ini dari huruf B, ini nanti dari huruf U, gitu kan. Nah, nanti kalau dihitung, itu jawabannya 3.360. Oke, good. Bagus. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, 2 orang sudah menjawab dengan jawaban yang sama. Ada Ayomi sama Alan. Oke, Rafif nambah jawaban. Kalea, Fadel. Oke, Fadel juga menjawab. Sini ada 5 orang berarti ya. Oke, berarti kan bisa kita cari aja langsung banyak susunannya gitu ya. Yaitu adalah 10 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Itu kalau pecah 10 kali 9 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 1. Hmm, ini nih, itu kan 8. Terus
Ini 3. Ya, terus ini kalau kalian hafal mah ya, 7 faktorial itu nilainya adalah 5040. Ya, berarti ini sama aja kayak 10 kali 3 kali 7 faktorial. Berarti 30 kali 5040. Nanti jawabannya adalah 15.000, sorry, 151.200. Itu. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, 3 orang sudah menjawab dengan jawaban yang sama. Masing-masing jawab 24. Bapak jadi penasaran deh. Kalian pernah belajar soal ini sebelumnya? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Tapi bisa ya? Berarti logika kalian bagus ya? Oke, kita punya huruf-huruf S, A, P, A, R. Ya kan? Nah, soalnya 50-50 medium soalnya. Oh, ya. Cocok berarti ya. 50-50. Katanya huruf S dan R itu selalu berdampingan. Ya udah, kita dekatkan saja mereka. Ya kan? Itu. Jadi, kita dekatkan mereka S, R. Terus masih ada masih ada P, A, R. Eh, A, P, A. Ya kan? Nah, jadi gini, ini kan SR itu selalu berdampingan. Kita ikat aja dia. Kita ikat, anggaplah sebuah huruf baru, misal X. Ya, sehingga kita punya sekarang adalah 4 huruf, yaitu 1, 2.
tiga, empat. Nah, empat huruf yang akan diacak, gitu ya. Jadi banyak pengacakannya itu adalah 4 faktorial. Nah, jangan lupa ada unsur yang samanya, yaitu A-nya, ya kan? A-nya sama nih. Nah, jadi jangan lupa dibagi 2 faktorial. Nah, berarti kan di sini adalah 4 kali 3 kali 2 faktorial gitu kan? 2 faktorial. Ini coret. Coret, jebret. 4 kali 3 itulah 12. Itu. Tapi jangan lupa, SR berdampingan. Ya. Tapi kondisinya bisa juga RS. Karena masih sama-sama berdampingan. Ya. Maka ini pengacakannya ada sebanyak 2 faktorial. Gitu. Ya, jadi kita harus eh, mengacak lagi susunan SR. Itu ada sebanyak 2 faktorial. Ya, bisa SR, bisa RA. Ya, berarti 2. Nah, maka total banyak susunan itu 12 kali 2. Yaitu adalah 24 susunan. Seperti itu. Silakan boleh dipahami, jika ada yang tanyakan, boleh ditanyakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan.
Oke, satu orang sudah menjawab. Agak ragu sih, tapi kayaknya ya 144. Oke, tiga orang menjawab. Oke, ini menarik teman-teman. Jadi, di antara kalian tuh sudah ada tiga orang yang menjawab. Yang pertama menjawab 96. Yang kedua menjawab 144. Yang ketiga menjawab 576. 576, 72. Yang ketiga menjawab 72. Oh, yang keempat menjawab 576. Oke, kita cek ya. Oke, empat orang menjawab dan empat-empatnya berbeda. 96, 144, 72, dan 576. Oke, kita bahas. Dari huruf-huruf S, U, P, E, R, A akan disusun kata yang tidak selalu bermakna. Banyaknya susunan yang mungkin terjadi dengan ketiga huruf vokal tidak boleh berdampingan. Oke, katanya ketiga huruf vokal tidak boleh berdampingan. Ada sebanyak, ya. Pertama kalian harus ketahui dulu bahwasanya huruf vokal itu kan A, U, E, O. Ya, A, I, U, E, O. Ya, terus ini ada 6 huruf dan berbeda semua, ya kan? Jadi ya udah kita acak aja, ya. Pengacakan seluruh huruf itu adalah 6 faktorial. 6 faktorial itu 720. Gitu ya. Nah, gini teman-teman. Cara berpikirnya itu seperti ini. Kalau kita mencari huruf vokal yang tidak berdampingan, itu akan banyak banget. Harus kita pisah-pisahin. Ya nggak? Nah, idenya adalah kalian coba cari huruf vokal yang berdampingan dulu. Ya, jadi nanti kita acak seluruh huruf, terus dikurangi huruf vokal yang berdampingan. Maka sisanya itu adalah huruf vokalnya tidak berdampingan. Oke? Ada seluruh huruf pengacakan. Terus dikurangi nih, ya, yang huruf vokalnya berdampingan. Nah, pasti sisanya ini yang tidak berdampingan. Gitu ya. Jadi cara berpikirnya coba kita balik. Itu. Jadi kita cari dulu, itu adalah pengacakan, ya, dengan ketiga huruf vokal berdampingan. Ya. Oke, kita cek dulu nih. Jadi eh, SPR, ya, SPR UEA. Nah, UEA ini kita anggap aja dia satu kesatuan, satu huruf. Misal huruf X. Ya, sehingga nanti ketika diacak, ya kita hanya mengacak satu, dua, tiga, empat. Kita hanya mengacak 4 huruf, ya kan? Berarti 4 faktorial, ya. Yaitu adalah pengacakan S, P, R, X. Itu. Nah, tapi UEA ini itu bisa aja jadi UAE, ya, UEA atau EUA dan seterusnya. Nah, pengacakannya itu ada sebanyak 3 faktorial. Ya, jadi ini dikali 3 faktorial, yang mana itu diambil dari pengacakan huruf UEA. Gitu. 4 faktorial itu adalah 24 ya. 3 faktorial itu adalah 6. 24 kali 6 itu adalah 144 susunan.
Gitu. Ya, udah deh. Jadi barulah kita iniin ya, cari susunan kata eh, yang memenuhi. Yang memenuhi itu maksudnya tidak selalu bermakna dan huruf vokal berdampingan ya. Itu. Anggaplah ini persamaan bintang, ini persamaan double bintang. Itu. Jadi bintang dikurangi dua bintang. Ya, berarti 720 dikurangi 144, yaitu 576 susunan kata. Oke, satu orang betul, yaitu adalah Ayomi. Silakan, boleh dipahami dulu. Jika ada yang tanyakan, boleh ditanyakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke kombinasi. Oke, jadi ilustrasinya gini ya. Ilustrasinya gini. Em, anggaplah kita punya sebuah akuarium. Nggak, sebuah apa sih namanya? Kotak lah, sebuah botol kaca. Di dalamnya itu ada 9 bola. Ya, katakanlah ada 9 bola. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, katakanlah ada 9 bola. Ya. Misal warnanya itu adalah merah ada 3, kuning ada 4, hijau ada 2. Itu. Oke, di sini Bapak ambil bola, 3 bola. Ya, mau diambil 3 bola. Nah, ya, yang terambil itu katakanlah merah, hijau, kuning. Taruh lagi bolanya. Terus ambil lagi 3 bola. Ternyata yang terambilnya itu adalah kuning, hijau, merah. Nah, menurut kalian, ini susunan yang sama atau berbeda? Merah, hijau, kuning, dan kuning, hijau, merah, apakah susunan yang sama atau berbeda? Ini adalah susunan yang sama. Kenapa? Karena pada intinya yang terambil,  'terambil'
itu adalah tiga bola dengan warna merah, kuning, hijau. Terserah susunannya mau hijau, kuning, merah, ya, atau kuning, hijau, merah, dan lain-lain gitu kan. Intinya yang terambil adalah tiga bola dan warnanya merah, kuning, hijau. Ya nggak? Mau susunannya merah, kuning, hijau, kuning, merah, itu sama aja. Ketika diambil, yang terambil adalah tiga bola dan warnanya merah, kuning, hijau. Kelihatan ya? Bedanya antara permutasi dan kombinasi. Jadi kalau permutasi kita ambil orang, tapi kita ingin menempatkan ke tempat yang berbeda. Makanya dia dihitungnya memperhatikan urutan. Urutannya berubah, maka dia menjadi susunan baru. Kalau kombinasi kita ngambil aja tiga secara acak, susunannya kayak gimana pun nggak peduli. Pada intinya yang terambil adalah tiga orang, tiga benda. Ya, susunannya merah, kuning, hijau, satu susunan. Susunannya kuning, hijau, merah, sama kayak tadi, tetap terambilnya tiga bola. Warnanya merah, kuning, hijau, gitu. Ya, ini adalah ilustrasi untuk gambaran kombinasi. Jadi, kombinasi itu adalah susunan di mana letaknya tidak diperhatikan. Urutan letak itu tidak diperhatikan. Ya, itulah yang disebut kombinasi. Kalau permutasi tadi letak urutannya diperhatikan. Ya, rumusnya itu adalah n faktorial per n kurang k faktorial dikali k faktorial. Ya. Jadi kalau Bapak pribadi itu lebih sukanya adalah n faktorial per n kurang k faktorial dikali k faktorial. Ya, ngafalinya lebih seringnya begini. Nah, kalian harus tahu dulu simbol kombinasi, ya, yaitu kombinasi NK. Ada juga kombinasi N, K. Ada juga N kombinasi K. Ada juga kombinasi NK. Nah, yang paling sering muncul di soal itu adalah yang ini dan ini. Kalian nggak boleh bingung ketika ada bentuknya itu dalam kurung NK. Ini artinya adalah kombinasi. Tuh ya. Ini adalah simbol kombinasi. Ya, biasanya di soal-soal tuh ditulisnya kalau nggak CNK, ya gini, kurung NK. Oke, beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan dengan kombinasi diantaranya menghitung banyak jabat tangan. Oke, untuk terjadinya jabat tangan, ya, itu kan butuh dua tangan yang saling berjabatan. Ya, sehingga gini, satu kali jabat tangan itu perlu dua orang yang saling mengulurkan tangan. Ya, sehingga banyaknya jabat tangan itulah kombinasi NK. Dari banyaknya orang diambil dua orang untuk mendapatkan satu kali jabat tangan. Ya, jadi kombinasi NK. Menghitung banyak anggota himpunan bagian yang terdiri dari K anggota. Nah, ini kombinasi NK. Ya, dari N orang ya diambil K anggota. Misal himpunan bagian, misal gini ya, himpunan bagian tuh kita punya himpunan satu 2 3 4 5 6. Nah, diambil misal tiga anggota. Berarti nanti bisa satu 2 3, terus satu 2 4, terus satu 2 5. Nah, ini adalah himpunan bagian tiga anggota. Gitu ya. Himpunan bagian tiga anggota. Ya, sehingga banyaknya himpunan bagian yang terjadi, itu adalah gini, kombinasi 6 diambil 3. Ya, itu adalah contohnya. Jadi ada 6 bilangan diambil tiga tiga karena pengennya himpunan tiga bagian. Himpunan bagian
tiga anggota. Sama memilih K anggota dari banyaknya N suatu kelompok. Ya, jadi ada kita pengen ngebentuk sekian kelompok gitu ya, yang anggotanya misal K, ya udah kombinasi N orang akan diambil K supaya jadi satu kelompok. Ya, ilustrasinya sebenarnya sama kayak yang himpunan bagian. Ada 6 orang dikelompokin tiga orang, gitu kan? Ya, menghitung banyaknya pertandingan setengah kompetisi. Ya udah, kombinasi ya dari berapa pertandingan kan sekali bertanding itu butuh 2 tim. Berarti kombinasi dari N tim, ya sebanyak tim yang ada diambil 2 untuk terjadinya satu kali pertandingan. Itu. Nah, itu adalah konsep kombinasi. Silakan, boleh dipahami, jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Kalau nggak ada, kita coba ke contoh soal. Dari sebuah kantong terdapat 2 bola merah, 3 kuning, 4 biru. Jika akan diambil 2 bola secara acak, maka banyaknya susunan pasangan bola yang terambil adalah. Oke, pertama coba kita perhatikan total bolanya itu kan adalah 2 tambah 3 tambah 4. Berarti 9. Ya. Nah, dari 9 bola itu akan diambil 2 bola secara acak. Ya. Berarti gini, kombinasi dari 9 bola diambil 2. Itu. Berarti 9 faktorial per 9 kurang 2 faktorial kurang dikali 2 faktorial. Jadi kalian harus ingat dulu rumusnya ya. Rumus kombinasi itu adalah kombinasi NK, N faktorial per N kurang K faktorial kali K faktorial. Jadi 9 faktorial per 9 kurang 2 itu 7. 7 faktorial kali 2 faktorial. 9-nya pecah. 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial kali 2 faktorial. Jadi di sini kita berhentinya tuh di lihat yang bawahnya. Yang bawah kan paling besar 7. Yaudah 9 kali 8 kali 7 kali 4 5 4 3 2 1 di stop aja di 7 faktorial supaya bisa dicoret. 8 bagi 2 4, 4 kali 9 itu adalah 36. Jadi jawabannya adalah 36 susunan. 36 pasangan bola yang terambil. Seperti itu. Silakan boleh dipahami, jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan.
Oke, lanjut ke soalnya. Silakan. Oke, kita cek. Tiga orang sudah menjawab. 35, 35, 35. Oke, tiga orang menjawab dengan jawaban yang sama yaitu 35. Ada yang berbeda? 35, Pak. Oh, sama ya. Oke, siap. 35 juga. Oke, lima orang menjawab dengan jawaban yang sama. Ada berapa banyak memilih tiga orang siswa dari tujuh orang siswa yang akan ditunjuk sebagai pengurus kelas? Oke, jadi gini ya. Dia hanya dipilih tiga orang siswa sebagai pengurus kelas. Nah, pengurus kelasnya itu nggak tahu, entah itu ketua sekretaris bendahara, ketua keamanan seksi upacara, nggak tahu kan? Yang penting diambil aja dulu tiga orang, ditempatinnya mah belakangan. Ya, nah cara mengambil orangnya itu disebut kombinasi, menempatkannya itu disebut permutasi nanti, gitu ya. Nah, ya udah, kita kan cuma pengen mengambil tiga orang, ya. Dari tujuh orang akan diambil tiga orang, gitu kan? Sehingga ya udah gunakan kombinasi dari tujuh diambil tiga, berarti 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Berarti 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Pecah 7-nya. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Stop. Per 4 faktorial. Kalau 3-nya mau dipecah boleh ya? 3 kali 2 kali 1. Coret jebret. 3 kali 2 6. Oh, tinggal 7 kali 5, yaitu 35. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 35 cara memilihnya. Itu. Silakan, boleh dipahami jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Aman ya? Lanjut ke soal berikutnya.
Oke, tiga orang sudah menjawab dengan jawaban yang sama. Empat orang. Wow, yang terakhir pakai senyum sambil tapak Buddha. Nggak yakin kayaknya ya. Ada lagi yang menjawab? Yakin kok? Oh, yakin. Asik. Cuma merendah aja ya, pakai senyum. Oke, empat orang menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu 420. Ada berapa banyak cara membentuk tim yang terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan? Ya, yang diambil dari 8 orang laki-laki dan 6 perempuan. Oke, pertama perhatikan, laki-lakinya yang diambil tuh mau dua, perempuannya dua. Dari total ketersediaan, itu 8 laki-laki sama 6 perempuan. Pada periode sebelumnya, kita kan pernah belajar tentang pecacahan ya, ya nggak? Nah, itu kita buat aja dua kotak yang akan kita isi. Nah, kotak pertama itu kita isi pengambilan laki-laki. Kotak kedua kita isi pengambilan perempuan. Nah, cara mengambil laki-laki dari 8 orang diambil dua. Berarti kombinasi 8 diambil dua. Cara mengambil perempuan berarti dari 6 orang diambil dua. Berarti kombinasi 6 diambil dua. Ya, berarti kan kali kan? Ya, kombinasi 82 dikali kombinasi 62. Berarti 8 faktorial per 8 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial dikali 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Berarti di sini 8 kali 7 kali 8 kurang 2 itu berapa? 6 ya? 6 faktorial per 6 faktorial kali 2 faktorial. 6 faktorialnya coret. Coret, jebret. 2 faktorialnya coret. Jadi 4. 4 kali 7 itu adalah 28. Ini kali, berarti 6 kali 5 kali 4 faktorial per 6 kurang 2 itu 4 faktorial kali 2 faktorial. Coret, jebret. Coret, jebret. 3. 3 kali 5, 15. Ya. Berarti 28 kali 15. Itu adalah 420 susunan tim. Oke. Jawabannya betul, yaitu 420 susunan tim. Silakan, boleh dipahami dulu. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Lanjut, soal berikutnya.
Oke, kita bahas ya. Tiga orang menjawab. Empat. Wow, empat orang. Sepuluh. Tiga orang menjawab 10, satu orang menjawab 2380, Pak. Tapi kurang yakin. Oke, kita coba cek ya. Tuh. Seorang siswa harus mengerjakan 8 dari 10 soal yang diberikan guru. Jika 5 soal pertama harus dikerjakan, ada berapa cara siswa tersebut mengerjakannya? Oke, jadi gini, anggaplah kita punya 10 soal. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, nah di sini kan 5 soal pertama harus dikerjakan. Artinya nomor 1 sampai 5 wajib. Wajib dikerjakan. Ya, oke? Wajib dikerjakan. Nah, ini berarti sudah dikerjakan 5. 5 soal. Nah, sedangkan sisanya 8. Sisanya itu diambil antara 6 sampai 10. Ya, cara mengambilnya itu adalah kombinasi dari 5 soal yang tersisa akan dipilih 3 soal. Gitu ya. Kalau ini tadi banyaknya cara ada satu ya, yaitu mengerjakan 5 soal. Berarti satu kali kombinasi 5 3. Berarti nanti satu kali 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial, 3 faktorial. Satu kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 5 kurang 3 itu 2 faktorial, 3 faktorial. Oh berarti coret jebret 20 bagi 2 itu adalah 10. Berarti ada 10 cara. Ya. Ilustrasinya tuh gini. Ya. Ilustrasi. Nah, em, 1, 2, 3, 4, 5 kan wajib. Nanti pilihannya bisa 6, 7, 8, 6, 7, 9, 6, 7, 10. Terus 7, 8, 9, 7, 8, 10. Terus em, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 6, 7, 9, 6. Oh, ini masih ada lagi 6-nya. 6, 8, 9, 6, 8, 10. 6, 9, 10. Ya. Terus 7-nya juga masih ada lagi. 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah kan? Ada 10 kan? Tapi kalau 1 sampai 5-nya mah wajib. Nah, pilihan lainnya itu ada 10 cara. Itu. Ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Dan ini dia soal-soal kombinasi dan permutasi yang kita pelajari hari ini. Ya. Nanti Bapak akan kirimkan 2 PR ya, yaitu soal nomor 6 dan soal nomor 8. Ya. Itu PR nanti yang harus dikerjakan untuk malam hari ini. Oke, sementara dicukupkan untuk pertemuannya. Kita ketemu lagi di hari Senin. Bapak akhiri, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.